Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan seluruh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung kembali pengajian kita 14 baris dari bawah ke atas. Dan lagi firman Allah Ta'ala. Dan lagi firmannya Allah Ta'ala berfirman, ialah Inna a'tadna lil zalimina naran ahata bihim suradiquha. Surah Kahfi. Nah, surah Kahfi ini. Ini Allah berjanji. Allah berjanji. Inna a'tadna lil zalimina naran ahata bihim suradiquha. Artinya bahwasanya kami sediakan bagi orang yang zalim itu api neraka. Belum lagi makian sudah dibakar orang. Belum lagi meninggal dunia sudah dibakar. Masuk itu sudah. Itu janji Allah itu. Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Bahwasanya kami sediakan bagi orang yang zalim itu api neraka. Nah, tahu deh kita siapa aja yang berbuat zalim, Allah tidak bisa ditekan. Allah tidak terikat dengan siapapun. Allah nggak bisa diintervensi, nggak bisa. Ditekan nggak bisa, diintimidasi nggak bisa, ditentang nggak bisa, dilawan nggak bisa. Allah Ta'ala. Kalau sudah begini Pak Ibu firman Allah, janganlah kita berbuat zalim. Selesai. Kalau berbuat zalim, akibatnya ini. Yakni tiada lalai daripada barang yang dikerjakan oleh orang yang zalim. Allah tidak pernah lalai. Allah tidak pernah lupa. Allah tidak pernah tidak ingat. Kezaliman dilakukan oleh orang yang berbuat zalim itu, siapkan dari Allah Ta'ala api neraka enaknya membakar. Lagi akan disiksanya. Bukan itu ke atas lah, ke atas. Yang meliputi mereka itu kelilingnya, di sekelilingnya. Berarti orang-orang yang berbuat zalim itu sudah Allah siapkan bagi orang zalim itu api neraka yang meliputi, dikelilingi. Maksudnya ini Bapak Ibu. Nah, ini misalnya orang zalim lah, meliputi itu gini jadi guru-guru. Nah, kiri kanan atas bawah depan belakang api meliputi. Kemana lari? Orang-orang yang berbuat zalim, inna a'tadna lil-zalimin nara. Sesungguhnya kami akan siapkan. Kalau bahasa amnya Pak Ibu, inna a'tadna. Sesungguhnya telah kami siapkan. Nih orang pondok, pahami baik-baik. Ini ada orang pondok nih. Nah, ini orang pondok. Hamdani orang pondok nih, anaknya Jamal orang pondok. Siapa-siapa di sini orang pondok. Guru-guru nih kalau ada. Ini pakai fi'il madhi. Fi'il madhi itu Pak Ibu kemarin sudah terjadi. Sudah terjadi. Kalau berita pasti kejadian yang telah terjadi lalu diberitakan. Ayo buruan pondok,
Inna a'tadna, sesungguhnya. Inna ulun pakai gramatika Arab. Kalau terjemahannya jauh Bapak Ibu. Coba terjemahannya. Kalau pian di depan di balik dindingnya atau ustazah lah. Coba. Kalau terjemahannya inna a'tadna, bahwasanya kami sediakan. Itu biasa. Terjemahan dalam kitab ini kada pakai gramatika Arab. Ada pakai gramatika. Kalau pakai gramatika Arab, inna a'tadna. Inna huruf taukid. A'tadna fi'il madhi. Apa maksudnya? Pasti, tidak ragu-ragu dan tidak berubah lagi. Akan kami bakar orang-orang yang berbuat zalim itu. Pakai fi'il madhi, kejadiannya belum terjadi, sudah Allah beritahukan tapi belum terjadi. Artinya kalau sudah Allah memberitahukan pasti terjadi. Kalau berita bisa jawab. Kalau Allah memberitahu belum terjadi, kiamat sudah terjadi belum? Belum. Dalam Quran ada cerita kiamat, pasti terjadi. Itu namanya Pak Ibu ilmu gramatika Arab. Ada azab kubur, pasti terjadi. Ada nikmat kubur, pasti terjadi. Kiamat belum terjadi, tapi sudah diberitakan oleh Allah. Maksudnya pasti akan terjadi, tidak ada ragu-ragu. Itu hebatnya Al-Quran nih Bapak Ibu. Kalau berita nggak mungkin diberitakan kalau belum terjadi. Apa yang diberitakan kalau belum terjadi? Tapi kalau dari Al-Quran yang belum terjadi sudah diberitahu, pasti terjadi. Nah ini Pak Ibu, supaya kita yang hadir nih surah Kahfi. Paling kada anak kita, cucu kita, buyut kita, Bapak Ibu kalau bisa saipung ahli gramatika Arab. Hafali pintarai ilmu nahu, sorok balaghah, mantik, arut, usul fiqh, usul hadis. Habiskan waktu kalau bisa menguasai ilmu. Nah anom-anom nih, nang tuha-tuha kita beramalai lagi. Jangan menghafal lagi pian, muyak kepala kayaknya. Menghafal muyak kepala. Kita nang anom-anom nih, ayo puasai. Dan kalau bisa Bapak Ibu lah, kalau bisa. Ini dalam keadaan perang. Kalau bisa sering-sering membaca surah Nuh ayat 26 kalau bisa. Qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Nah, itu. Baca dalam doa rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Muka ada khilaf surah Nuh ayat 26. Kapan? Tuduhan Nabi Nuh. Ayo, kita Indonesia ini main doa, serang dengan doa. Dukungkan. Karena mereka tuh zalim baik-baik. Menyerang badan lu, sekali diserang. Ayo, sekali diserang, minta bantuan. Maulah uang, bahasa orang Banjar. Itu coba adalah Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyar. Ibu-ibu pian nang 40-an lebih nih nah, bapak-bapak, ibu-ibu nang mungkin 40-an lebih, mungkin ibu-ibu nih juga. Pian berdoa gue setiap malam, setiap imam sembahyang pian itu berdoa. Sampai seperti itu doa Nabi Nuh, kada kita kada rahmatan lil alamin lah guru. Jangan memakai ngintip ya. Serang orang aku enggak ya.
rahmat lil alamin benar. Tapi kalau pian diserang orang ya Pak, doa mungkin lewat Iran jadi teguran kesombongan mereka. Mungkin doa-doa kita selama ini Bapak Ibu kita bungkam melihat pembantaian di Palestina, dikatakan HAM macam-macam. Yang melanggar HAM siapa? Yang memulai siapa? Ada nyaman-nyamannya perang kan Pak Ibu ya. Tapi kita tuh mau zalim kayak apa nih? Kita main doa. Pian jangan masa bodoh Bapak Ibu. Main doa, imbasnya ke kita aja perang ini intinya minyak larang itu dulu. Nah, hanya khawatir itu ada Bapak Ibu. Perangnya di sana, imbasnya kita kena. Mudahan Indonesia dalam lindungan Allah, amin. Caranya gimana? Kita serang pakai doa. Apa doanya? Itu diulang-ulang 3 kali. Doa Nabi Nuh itu, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan disisakan lagi di permukaan bumi ini. Apa tuh maknanya tuh? Adakah yang tahu? Maknanya apa? Rabbi apa soke? Maknanya soke? Kalau itu dihabiskan Pak, dulu lantakan. Biar kita tuh sikat habis. Adalah apa maknanya? Rabbi la tazar alal ardi minal kafirin dayyara. Surah Nuh ayat 26. Ulun tafsirnya tahu aja Pak Ibu maknanya itu. Ada yang tahu dah? Apa maknanya? No, ya fokus habis. Ya Tuhanku, jangan kau biarkan di permukaan bumi ini orang non-muslim, orang kafir nama ganggu lah. Di permukaan bumi ini. Jangan kau biarkan tinggal. Ayo. Karena bumi ini milik siapa? Orang kafir nama ganggu itu. Bukan memerangi, wajar ya kita lupa ibu berdoa. Doa ini anu lah guru. Kalau keras lah guru. Masa Quran ibadah keras? Piannya kalau kada kuat beriman dengan Quran. Nah, itu. Masa Quran ibadahkan keras? Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ini lagi nah ayat Quran surah Kahfi. Ujar Allah Ta'ala, kami jadi apa? Kami bahwasanya kami sediakan pasti maksudnya. Ini namanya fi'il maudhi bimakna apa namanya akan datang, padahal berita tuh pasti sudah terjadi baru diberitakan. Ini memberitakan yang belum terjadi, berarti kepastian. Kalau sudah lawan Allah, ada mungkin, ada pasti. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, ini kisah orang zalim nih. Manit tata'a haqqam ri'in muslimin aujaballahu lahun nara wa harrama alaihi jannata wa qala rajulun ya nabi Allah walau kana yasiran qala walau kana qadiyan min arakin. Nah, walau kana qadiban lah min araki. Artinya barang siapa memutuskan hak seorang yang muslim. Maksud memutuskan hak orang muslim, zalim.
menipu, memfitnah, mendustai, masuk semua tuh. Semua yang berhubungan dengan orang Islam nih Pak Bapak Ibu. Membohongi, menipu, memfitnah, ini semua zalim. Nah, lalu itu hak-hak orang Islam. Zalim dia. Bagaimana ini? Telah diwajibkan Allah Ta'ala baginya yang menzalimi orang Islam. Api neraka. Ini hadis ini dari siapa nih? Dari Rasulullah. Rasulullah itu berdusta lah. Hanya Bapak Ibu kita hadirlah. Hati-hatilah kita dengan orang Islam. Dosa yang paling berat, dosa sesama manusia. Kalau dosa sama Allah, 3 aja syaratnya taubat. 3 syaratnya, taubat, jauhi, jangan mengulangi. 3 aja. Bertaubat dosa yang berhubungan dengan Allah, 3, taubat. Taubat, jauhi, jangan mengulangi. Selesai. Kalau dosa dengan makhluk, 4, minta ridho, minta halal. Ini menipu Bapak Ibu, orang ini menipu, tapi orangnya penyembahyang. Sembahyang itu ada mempan, menghilangkan dosa menipu. Kalau kada beres dengan makhluk dulu, ikam jar Allah Ta'ala, silahkan kau sembahyang terhadapku karena kewajibanmu terhadapku, tapi enggak beres dosamu dengan makhlukku. Itu ulun hidup nih, maaf, berusaha jangan sampai berdosa dengan hamba-hamba Allah nih. Berusaha. Ulun sudah banyak punya dosa. Ulun kada tapi mau apa? Ulun kada nak berurusan dengan hamba Allah nih di akhirat. Mau ulun salah, ulun minta maaf, minta ampun. Ulun selesaikan. Kalau ulun salah. Kalau ulun kada salah, disalahkan, terserah. Ulun kada salah, disalahkan, terserah. Tapi kalau ulun berdosa lawan hamba-hamba Allah, ulun kada kau masuk surga baik. Kada kau masuk surga, masuk sembahyang memasukkan kita ke surga. Orang di surga jadi keluarkan dari surga. Coba ada cerita dalam kitab Ihya. Anak nina Bapak Ibu disidang oleh malaikat. Anak, dia nang bisi anak. Kenapa maka kada sembahyang? Kamu sembahyang? Enggak. Kamu puasa? Enggak. Kamu berzakat? Enggak. Semua kebaikan yang ditanyakan gak paham. Jawaban terakhirnya apa Bapak Ibu? Abah mama kada pernah mendidik ulun agama. Abah mama ulun kada pernah mendidik ulun agama. Anak sukses Pak Ibu di dunia ini harus paham agama. Wajib agama ini paham, wajib. Kita pulang kada membawa harta, membawa agama. Ulun membawa agama ulun pulang, ulun membawa iman ulun pulang. 2 aja yang ulun bawa, yang lain kada ulun bawa. Apa yang dibawa? Mandak mobil dalam kuburan, meletakkan harta, bongkar kuburan. Ayo, nang hadir. Siapa bapakmu? Siapa ibumu? Itu dalam kitab tuh Pak Ibu. Si Anu bin si Anu, ayah saya. Si Anu binti si Anu, ibu saya. Pengumuman di surga. Nama aja kita anak naik pesawat. Ada yang pada beres, ya Pak. Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan. Keluar dari surga karena ada urusan yang belum selesai. Oh, Bapak Ibu, kayak apa dulu lah pengumumannya di surga tuh, beritahu gue. Hadisnya kayak itu. Tapi memang seperti dipanggil keluar.
Ini benar anakmu? Ya. Pernahkah kamu mengajari dia sembahyang? Gak pernah. Ada kau berdusta lagi Bapak Ibu? Pernah kamu mengajari dia ngaji? Gak pernah. Kamu tahu anak ini amanah? Dia malah lagi dimarahi malaikat sudah. Dia tidak mau dimasukkan ke dalam api neraka karena dia masuk ke neraka sebab kamu tidak mempelajari tentang agama. Maka kamu beserta anakmu masukkan ke dalam neraka. Orang yang sudah masuk surga aja tak kaburan. Ya Allah, ya Rasulullah. Ayo Bapak Ibu, bisa ada orang masuk pesawat tak keluar? Bisa ya Pak Ibu. Ulun dia bisa ceramah di kantor tak keluar dari kantor. Dikira orang siapa menyelinap. Bisa aja ya Pak Ibu juga. Bisa ulun ceramah di suatu kantor Pak Ibu. Keluar pimpinannya menjemput tamu dari Jakarta di bandara. Ulun telepon, Pak jam berapa? Jam seanu guru. Mohon guru untuk datang. Acara halal bihalal guru di kantor saya guru. Enggak, saya akan datang. Dijemput? Enggak Pak, saya akan datang. Sampai masih penyuluhan, mungkin asistennya ada tahu juga. Bapak lagi di mana? Saya di bandara guru. Jemput kamu guru dari Jakarta. Nanti saya bawa ke kantor saya guru. Guru silahkan masuk guru. Situ ada satpam saya guru. Penjaganya ada. Saya sudah beritahu guru. Ya, iya Pak. Datang. Kayak apa aja guru masuk kah? Ini guru masuk jadi ya. Setelah masuk, usir orang. Ada guru di situ. Keluar. Siapa ini? Dia main ulun nih. Situ tamu dari Jakarta. Kenapa maka nyolong masuk? Rasa apa nah dulu nah? Hendak berpandir jujur. Sudah diusir dulu. Orang memang bagus tuh kayak ini. Yang siapa? Nah. Ayo Pak. Yang diperlukan gitu kayak apa ya? Keluar. Gak boleh duduk di situ. Diam aja. Keluar aja. Keluar. Kenapa jadi satpam? Jadi diam satpam aja. Jangan. Biarkan tenang. Nunggu aja. Dudukkan. Gerokok kan guru. Aku udah bisa gerokok. Satpam. Datang langsung. Mobil kedinasan. Nah, Guru Udin kenapa mau bagian di situ dia? Masuk Guru Udin. Ulun diusir. Astagfirullah. Siapa yang usir? Selesai. Ulun diusir. Nah, aja tenang. Aku pecat langsung. Siapa yang ngusir Guru Udin? Oh iya. Dihatakan aja lagi. Nah, tenang deh. Dituntun ulun oleh Bapak pimpinan kantor tuh. Tamu dari Jakarta sidin di tengah. No. Saka ulun masuk Pak Ibu sama Bapak sama anak aja. Nah mau usir. Mau hanya deh. Nah, apa tuh? Bom balistik tuh. Nah, itulah Bapak Ibu. Ayo. Ya Allah. Nah, kembali lagi. Keluar dari surga. Dipanggil ada urusan-urusan. Gara-gara anak, padahal Pak Ibu Amalia orang tuanya luar biasa. Ibunya, istrinya tuh luar biasa. Masukkan sudah ke dalam surga. Giliran anak. Ini kada mau sama-sama Bapak Ibu. Masing-masing tuh. Masing-masing. Ada mau sama-sama. Sama aja kita Pak Ibu ini masuk bandara. Pemeriksaan tuh kan masing-masing dulu tuh. Masing-masing ya aja lagi tuh mau mengenali barang-barang kita. Baru kan ketemu di mana nunggu. Orang pemeriksaan di akhirat tuh gitu juga. Nah, yang kita takutkan nih sangkut paut dengan hamba Allah nih Bapak Ibu. Padahal orang yang sudah masuk surga itu bapak ibunya orang soleh, ibunya orang solehah. Nah makanya lah paman masuk tuh, abah mamanya ke anaknya masuk, paman ke keponakannya masuk tuh. Yang jadi wali.
Wali kai dengan cucu, kan kai bisa jadi wali nikah. Siapa-siapa yang terlibat? Abah mamanya. Siapa yang mendidik abah mama ini jadi kada perhatian dengan anak? Justru berarti kai. Iya, maaflah kai lah. Jadi tunggak estafet akhirnya. Nah ini kita nang takutannya tuh Bapak Ibu. Mudahan kita Bapak Ibu lah selamatan, amin. Kita padahi aja, nasihati aja anak-anak kita, baik nasihati aja, nasihati anak kita. Jangan tadi nasihati. Bicara kita empat mata secara bersahabat, melepaskan tanggung jawab. Itu caranya. Nah, kamu sudah besar, nah, agama naklah, belajar, hadir di pengajian, sempatkan naklah, belajar tentang agama. Nah, ayah tidak sempat mengajari kamu agama, ayah gak paham tentang agama, kamu hadir naklah di pengajian naklah. Ada desa, apabila kamu tidak mau naklah, jangan dituntut abad di akhirat. Selesai. Bujuran Bapak Ibu, jangan dituntut abad di akhirat naklah. Jangan dituntut naklah di akhirat mama. Itu melepaskan mama tidak ada urusan lagi di akhirat sama kamu. Karena di dunia sudah berusaha dinasehati, kamu tidak manut sama ayah sama ibu. Jangan dilibatkan urusan ayah ibu di akhirat. Biarnya kayak apa lagi itu. Nah, sama orang tuh Bapak Ibu meninggal itu ada lalu siapa yang ada sangkut utang piutang dengan almarhum. Ada kan utang piutang itu berbahaya Bapak Ibu. Lah kada berusaha membayari, bermasalah sudah di akhirat selesai. Siapa yang ada sangkut utang piutang dengan almarhum, silahkan berurusan sama saya sebagai anak almarhum. Kurang tepat. Yang paling bagus bubuhan pianai. Ini yang paling bagus lah. Siapa yang ada sangkut utang piutang sama almarhum, saya mengambil alihnya dan menjaminnya. Nah, habis sudah. Pahamkah? Mengambil alih. Itu caranya. Ini mana aja nah. Tahu sudah dia. Saya yang mengambil alih. Apa tuh? Kemana tuh? Perpindahan atau surat kuasa lah ibarat orang tuh. Kalau ada sangkut utang piutang sama almarhum, silahkan berurusan sama saya. Tapi masih ada sangkut paut, namanya aja sangkut paut. Coba begini Bapak Ibu, siapa yang ada urusan utang piutang sama almarhum, saya yang mengambil alih urusan itu dan saya yang menjaminnya. Diri sudah. Di taman orang Pak Ibu mana hutang lawan kita. Soalnya harta almarhum paling cukup. Nah iya. Banyak hutang saya sendiri. Ya Pak. Berarti menjamin mengambil alih tadi apa? Sandang seorang situ. Bisa sumpah bisa tuh. Mudahan jangan terjadi lawan kita lah Bapak Ibu. Jangan terjadi. Kita disumpahin nang hidup kena. Ada kejadian Bapak Ibu antara harta dengan bayi hutang, tak baiknya hutang. Ujar ahli waris, kita kada ada lagi sakanya mewaris, dikira banyak nang diwaris sakalinya. Kira-kira ahli waris itu gembirakah bersumpah? Nah, kada tahu lagi belum. Nah itu tuh Pak Ibu yang penting lawan kita.
ambil alih kekuasaan. Saya yang mengambil alihnya dan jaminannya sama saya. Itu sudah sama orang. Kan sama juga hutangnya, nah aku jaminannya kan gitu. Sama ada. Selesai kan? Nah itu. Nah kalau ada kezaliman gue ini hadis Nabi. Telah diwajibkan baginya api neraka. Wajib masuk neraka ini takutan. Kalau wajib, apa maksudnya? Pasti kada? Pasti. Jangan kali dimaknai wajib Allah Ta'ala baginya api neraka. Berarti Allah wajib memasukkan ke dalam api neraka. Kalau Allah kadang memasukkan berdosa Allah Ta'ala, masa Allah Ta'ala berdosa? Salah memahami. Itu namanya memahami wajib, kada memahami subjeknya siapa. Nah, artinya kalau wajib ujar Rasulullah masuk neraka, pasti masuk neraka. Tidak ada alasan-alasan lagi. Nah ini panggilan Bapak Ibu lah. Jaga dengan hamba-hamba Allah menjaga. Karena berdosa dengan hamba Allah berat, masuk surga itu berat. Harus beres. Kalau sudah kita membereskan, kita berusaha, tetap jadi persulit orang, terserah. Gimana supaya beres? Nah itu dipersulit orang juga, terserah. Nah itu aja lagi baik. Dan diharamkan atasnya surga. Nah, cuma ada sambungannya sekalinya. Hadisnya mana? Wa harrama alaihil jannata. Apa ada sekalinya? Haram baginya Bapak Ibu surga. Ketika dia masuk, maka sembah itu bertanya. Maka bertanya seorang laki-laki, sahabat nih, ya Nabi Allah, wahai Rasulullah. Dan jikalau ada ia sedikit, kalau sedikit aja pang ya Rasulullah, ulun berbuat zalim lawan hamba-hamba Allah, sedikit aja ulun berbuat zalim. Ada banyak ulun yang berbuat zalim, sedikit aja ya Rasulullah. Pernah ulun selama hidup ulun terzalimi hamba-hamba Allah. Kayak apa? Sedikit aja. Jawaban Nabi apa? Sabdanya Rasulullah, dan jikalau ada ia sepotong kayu sugi, kayu nang mangwit gigi. Kayu sugi itu kayu mangwit gigi. Kayu sugi juga lah. Ada rajin di rumah makan tuh berbungkus, ada juga namanya kayu. Mbak makan daging sapi kurban. Itu maksudnya kayu sugi sekalipun artinya tetap dihukumkan zalim. Contohnya apa? Nah, itu dalam kita lain Pak Ibu. Kita tuh misalnya lewat di sekitar rumah orang ada papan, dinding papannya kalau ambil sedikit, sedikit. Rumah orang ini kan papan dindingnya, diambil sedikit, mungkin ini besar ruang lewat di sekitar rumah orang, di salah satu rumah orang, lalu ada sedikit kayu diambil, dikuit gigi. Nah itu tuh maulah mani masuk surga ini. Apalagi daun pisang orang dipotong, diulah kayu apa tuh payung. Ya Allah ya Rasulullah, jangan. Makanya Pak Ibu tulisan di kuburan itu tulisan, jangan mengambil kembang yang masih basah. Nah ini tanah kuburan diambil, batu kuburan diambil. Minta izinnya siapa? Lawan ambil dalam kubur nih guru.
Ada kau dilewen nih orang nih tak sambang lihut melawan ini. Masa minta izin lawan dalam kubur ini? Jakanya Julietnya kan ada yang masalah. Julietnya bertanggung jawab. Kan banyak juga Bapak Ibu nang kakak itu. Minta izinnya Nina Bapak Ibu sama siapa? Apalagi maaf nah hadir. Itu ulun pernah terjadi di Martapura. Rumah orang tuh Pak Ibu, rumah orang itu kada layak dihuni lagi lah. Lalu dibeli sekitar 200 jutaan waktu itu. Bungkarai rumah tuh. Sakalnya PLN di taman Pak Ibu. Sakalnya kilometer itu nang kayak ada paku. Kilometer listrik lain nang wayang ini pang lain. Nah ini kan pakai token nih. Nah, pakai paku atau dipakui apakah lalu lambat jalannya? Sekalinya pakai 2 tahun lebih ya. Tagihannya sekitar 10 jutaan. 10 jutaan. Nyuntan juga ini. Jadi kami kada. Ini kami hanya membeli. Masalah tagihan urusan lawan pemilik awal. Ada mau kami kada tahu. Rumahnya anak kami bongkar, ada cocok lagi rumah ini. Kami anak bertanam di sini. Ujar PLN mana orangnya? Tanya ya yang dijual tuh anaknya. Mana abahmu meninggal sudah. Bisa disetrum malaikat tuh dalam kubur tuh. Zolim non PLN nih. Bemasak, ayo cooker, ayo dispenser, kulkas, apa-apa tuh serba listrik. Apalagi oh ini punya kendaraan listrik, zolim gitu. Ngalih kalau Bapak Ibu hidup nih, ngalih duluin lah, mati dulu. Nah lalu agama keluarga mengatur, agama ini mengatur. Apapun Pak, jagalah diri kita ini nak, ulun berjaga juga supaya jangan zolim. Ulun kada mau berurusan lawan pian abah lambang di akhirat nang urusan nang menzalimi ulun kada hendak menzalimi pian ulun kada hendak menzalimi pian indah ulun kada wani berjaga cari jalan selamat di hidup ini. Orang menzalimi kita biar aja, kita jangan menzalimi. Nina membaca sudah pian hadisnya, minta maaf. Ini urusan apa nih kita nih, urusan pemimpin kalau nih. Nah, Bapak Ibu, berat Pak Ibu, karena memimpin ini kan yang dipimpin manusia, yang dipimpin masyarakat. Tapi kalau kita berusaha Bapak Ibu sebaik mungkin, besar pahalanya. Hanya besar. Tapi kalau kita zalim, besar dosanya. Karena orang lain. Imbah karena arisan pertama kali ampe ada menyumpah orang. Apalagi maaf bayasinan nih, ini bayasinan. Ada kalau iuran tuh, kada menarik. Ada apa lain? Sekalinya inya karena aku kada mau ambil aja, aku bayar duit dia kan panitia. Nang selama ini pian kemana-mana tuh mau makan nampung siapa? Ulun betapun, zalim kada tahu. Sekali sidin karena kada mau ambil. Bayar berapa bayar? Di sini berapa nih? Kalau di sini berapa? 10.000. Kurangnya berapa? Oh,
10.000 800 sekalinya si dini karena ada mau ambil, aku bayaran panitia aja. Berapa bayarnya? Berapa? Ya, 10.000 itu kan itu kalau iuran. Nah aku jar 500.000 lah menyumbang ke panitia atau 200.000 menyumbang aku kada mau ambil. Nang selama ini ya nang karena yang pertama, karena yang kedua, karena yang ketiga, karena yang keempat memakan pun siapa tuh? Zalim gak ada? Mau kayak itu caranya ulun dulu ampih empat kasinan. Ada silaturahim pula. Coba nang hadir. Ayo, maaf lagi lah, maaf. Ini minta maaf dulu. Ini masjid Bapak Ibu. Kalau masuk WC kan ada tulisan kalau situ sah 5.000 ada dalam. Alhamdulillah kalau ada masalah. Maunya ada tulisan ya Pak. Pertanyaannya wajib ke bayar kadang. Nah, bingung sudah. Kalau WC kalau ada tulisannya kalau tuh bidding ya kalah. Nah, ada nang bayar, ada nang kada. Nah, mences HP bang jelas deh. Pertanyaannya keluarga hadir, zalim ada. Nah, mences HP di masjid. Ngalih mengajarin guru dini ngalih masuk surga. Ya, Bapak Ibu, mohon hendak Pak Ibu minta maaf. Hari Jumat atau celengan jangan dicelengi buat nah ini ya Allah selang bebentang keran masuk akal banyak pada dalam rumah. Iya. Ayo beli dulu untuk masjid bayar. Tapi nang bakame nang BAB selama ada tulisannya ada bayar gak apa-apa. Mau ada tulisannya bang, nah oleh kada komajok wajib bayar gak ada lah. Mau bertunggu bang wajib bayar, mau kada bayar keteknya di telinga kan kada bertunggu. Ya ada masjid yang bertunggu ya kada. Nah berarti selama kada bertunggu kan apa sukarela ngarannya orang manda kecelingan tuh ya kalau mau bertunggu. Nah karena kalau ada mau orang apik keluarga mau inya ada bujuran tuh bertunggu kakak bertunggu kak kita terpakai fasilitas masjid. Masjid dibayar juga anda ini ciringan 5.000 kak. Nah ulun supaya kada bayar rancak di SPBU. Itu tapi mau bertunggu bayar itu zalim lah guru, ada zalim kada di SPBU bisa mau di masjid ya cari ada KTP-nya ada dana. Nah, di mana kayak tulisan ada dia pang di ujung-ujung tuh berantai dia buang. Kesian sayangi masjid musala itu kan itu mungkin kurang Islam dulu. Kayu pokuit gigi ya. Apalagi mana mandi mana BAB. Berapa ember kira-kira? Nah, lain di tempat rumah makan di kita ke minimarket anak kok di situ lain masalah tuh. Ini namanya masjid. Maaflah ulun hanya kehati-hatian. Nah kemudian lagi dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah bersabda, Allahu Akbar. Ulun menyampaikan sedikit lah Bapak Ibu karena hari Jumat itu satu Muharram
baru Islam. Apa yang diamalkan? Pertama hari Kamisnya, Kamis ibu-ibu bapak-bapak membaca doa akhir tahun. Kamis sore timbang asar. Maghribnya membaca doa awal tahun. 3 kali membaca doa akhir tahun itu setelah asar. Kemudian membaca doa awal tahun Kamis malam Jumatnya imbang maghrib 3 kali juga. Apa manfaatnya? Manfaatnya, nah ini luar biasa Bapak Ibu. Aku membacakan kitabnya. Istamana ala nafsi wa tawakkala bi malakani yarusani minasyaitan wa atba'i. Allah berikan pengamanan dari orang yang memudaratkan dirinya. Ala tolidorah ala nafsi. Istamana, Allah berikan pengamanan, perisai diri, keamanan untuk dirinya dari kejahatan-kejahatan. Wa tawakkala bi malakani, Allah utus 2 orang malaikat. Yahrusani, bagi 2 itu menjaga orang ini. Minasyaiton wa atba'i, dari syaitan dan anak buahnya syaitan. Jin, syaitan, dedemit, kuntilanak, teluk, sampai orang mayat. Kesurupan, macam-macam. Anak cucu suruh membaca. Yang haid, ada papa membaca doa ini. Haid kan ada papa membaca doa. Satu. Yang kedua lagi Bapak Ibu. Man katabal basmalata fi awal Muharram mi'ata wa zalata asyarata marrah. Siapa yang menulis Bismillahirrahmanirrahim di awal bulan Muharram, Jumat kada. Menulis Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali? 113 kali. Pokoknya hari Jumat itu setelah sembahyang subuh kan, sebelum adzan maghrib selesai, biar 5 kali. Enak lagi, kredit kira bapak, pegal ya tangan, ada terbiasa. Ini pakai bahasa Arab bukan bahasa Latin. Orang haid boleh juga menulis Bismillahirrahmanirrahim, kan Bismillah saja. Orang haid bolehlah Bapak Ibu anak makan Bismillah. Boleh kecuali membaca Fatihah. Ada boleh, jangan. Nah ini, nah ibu-ibu, bapak-bapak, tulis Bismillahirrahmanirrahim sampai jumlahnya 113. Lam yanal hamila makruhun wal fi ahli baiti mudata umri, maka orang itu tidak akan kena pembenci, kada kena air, kada dimuari orang. Andai kata ada yang benci dengan kita, awet bencinya itu karena iri dengki. Kebencian karena iri dengki sulit akhirnya, kecuali mati baru selesai. Kalau kebencian karena ada kecurigaan, itu bisa aja hilang. Ayo Bapak Ibu, tulis 113. Jangan sekali menulis difotokopi 113. Itu mesin fotokopian kadang-kadang kebenci. Nah ini nih 2 nih yang cukup. Pian-pian naik. Nah itu tuh penting lah. Nah insya Allah kita sambung lagi minggu depan. Kita jangan kada berdoa tadi. Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirin dayyara. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka dinana
وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأحنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. اللهم أهلك أعداء المسلمين وشتت شملهم وفرج جمعهم وأقلل عددهم وأرسل عذاب إليهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.